Oke, teman-teman semuanya, kita mulai kelas malam hari ini untuk pertemuan kedua ya. Oke, yang baru bergabung, selamat bergabung ya dalam kelas di Hanyuan Chinese Learning Center untuk kelas KD ke-45. Perkenalkan bersama saya Chou Lao Shi atau namanya Muammar ya atau Amar ya, kayak kalau di luar atau di sini boleh panggilnya Chou Lao Shi gitu ya. Oke. Teman-teman semuanya, di malam hari ini kita pertemuan kedua, di mana pertemuan lalu kita sudah bahas beberapa materi. Yang pertama adalah tentang perkenalan, ya. Kenapa kita harus belajar Mandarin? Kemudian juga saya sudah menanyakan apa sih motivasi teman-teman ketika teman-teman memilih untuk belajar Mandarin dan tentang negara mana saja yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa penuturnya. Kemudian juga sudah kita perkenalkan juga apa itu Hanzi atau huruf Mandarin dan juga sistem cara membaca Hanzi ya yang sudah ditemukan di tahun 1998. Dan kita juga sudah beberapa membahas tentang beberapa huruf vokal ya, ada 6 huruf vokal yang sudah kita bahas dan juga beberapa huruf konsonan. Oke. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya untuk pronunciation dan juga memperkenalkan beberapa nanti ya huruf-huruf konsonan ya. Ada beberapa konsonan yang harus kita bisa kuasai ya dan juga beberapa nada. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas juga singgung teman-teman bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa bernada ya, di mana setiap katanya ada nada yang harus teman-teman ucapkan dengan pas. Ketika teman-teman nanti mengucapkan kata tersebut dengan nada yang salah, maka artinya pun akan berbeda. Oke, mumpung ini merupakan pertemuan awal ya teman-teman, jadi perlu saya sampaikan bahwa hal yang paling penting ketika belajar Mandarin adalah pronunciation, terutama adalah nadanya ya, harus tepat dan juga benar. Oke. Ini beberapa yang baru bergabung. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut lagi. Di materi kita kemarin sudah kita perkenalkan beberapa nada. Ini fokus saya yang baru bergabung, silakan dibaca dulu. Oke, kemudian juga kenapa ya, apa pertama kali yang teman-teman pikirkan? Kemarin ada beberapa sudah menyampaikan apa sih yang pertama kali dipikirkan ketika belajar bahasa Mandarin. Ada yang bilang susah gitu ya, ada yang bilang mungkin tulisannya juga susah atau pelafalannya susah. Oke, tapi yang bilang seperti itu kita akan jamin di malam hari ini kita akan bisa mempelajari bahasa Mandarin dengan cara yang praktis dan mudah. Oke, kemudian juga apa motivasi teman-teman ketika teman-teman belajar bahasa Mandarin ya. Ada yang ingin menambah skillnya gitu ya. Ada juga yang beranggapan bahwa bahasa Mandarin merupakan bahasa kedua setelah bahasa Inggris ya. Bahkan mungkin sekarang sudah menduduki peringkat pertama di dunia gitu ya. Oke, berikutnya kita juga sudah belajar, kita sudah memperkenalkan, kita akan belajar 4 fokus hal, yaitu reading, ya, kemudian speakingnya, kemudian listeningnya, dan juga writingnya. Dan sudah kita kenalkan juga diri masing-masing ya dengan menggunakan bahasa Mandarin yang praktis di malam kemarin ya, di malam Selasa kemarin. Oke, baik, silakan Kak Melvina. Oke. Ada Tasya Hao, Wociao, nama saya, kemudian saya tinggal di Xie, terima kasih gitu ya. Nah, pertemuan kemarin juga kita sudah bahas tentang negara penutur ya, negara apa saja yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa penutur yang digunakan mereka, sistem penulisannya, sejarah Hanyu Pinyin atau romanisasi ya, ketika belajar ataupun membaca huruf-huruf Mandarin yang jumlahnya ada ribuan. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kemarin kita review sebentar ya, kita review sebentar untuk pertemuan kemarin. Kita sudah belajar tentang apa itu pinyin ya. Jadi pinyin adalah cara mudah membaca aksara Mandarin ya. Orang zaman dulu ketika belajar bahasa Mandarin mereka harus belajar ya, harus menghafal setiap huruf yang tersaji ya, yang jadi materinya. Tetapi sekarang sudah ada yang namanya Hanyu Pinyin atau cara membaca yang mudah untuk penutur asing ya. Dan teman-teman yang wajib dikuasai ketika kita ingin berbicara atau belajar bahasa Mandarin, yang pertama adalah pinyin atau huruf-huruf atau pelafalannya, ya pronunciation-nya. Yang kedua adalah shengtiao atau nadanya. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa bahasa Mandarin merupakan bahasa bernada. Beda nada, beda arti. Oke. Contoh kemarin kita sudah bahas ada ma, ibu, kemudian ma, kuda, yang terakhir ada ma, memarahi. Jadi kalau kita ingin ngomong ibu memarahi kuda, jadi mama, ma, gitu ya. Oke. Dan juga teman-teman kemarin juga sudah kita bahas tentang
ya beberapa huruf vokal ya. Kalau di bahasa Indonesia kita ada 5 huruf vokal. Kalau di dalam bahasa Mandarin kita ada 6 huruf vokal. Oke, coba yang kemarin sudah masuk kelas kalian di yang pertama, boleh dong dibantu dibaca huruf vokal dari A sampai yang ke-6. Oke, boleh resen siapa yang mau coba baca? Yang sudah resen boleh Stella. Oke, Stella silakan open microphone-nya, boleh dibantu dibaca. Kita review sebentar ya di malam hari ini materinya. Silakan dibaca huruf vokal yang ada di bahasa Mandarin ada 6. Yuk, Stella silakan. A, O, E, I, U, Oke. I, kemudian U, terakhir I. I. Oke, good. 非常好. Oke, jadi A, O, E ya. E, A, O, E, I, U biasa. Kemudian Nggak huruf bisa. I, cara bacanya adalah dengan cara kita memonyongkan mulut kita dan membaca huruf I ketika posisi mulut sudah monyong gitu ya. I, I, I. Oke. Ke Zalna ada pertanyaan, silakan. Boleh? Sudah raise hand? 有问题吗? Boleh open Tidak. mikrofonnya, silakan. Tidak. Oh, nggak ada ya. Oke, Meol. Oke, teman-teman yang mau resen silakan ya. Oke, Kare boleh, silakan dicoba. A, Oke, O, bagus. E, E, I, ini E ya. E, Ke, O ya. oke, E, ya. I, Oke. U, Hmm. U, U. Iya, jadi kita di benak kita huruf I, tapi posisi mulut kita dimonyongin ya. I, I. Gitu ya. Oke, good. 非常好. Ada yang mau coba lagi membaca huruf yang ini? Kalau yang A sampai U, oke lah, teman-teman sudah paham ya, karena mirip dengan bahasa Indonesia. Oke, sekarang Rasul mau tanya lagi tentang bagaimana cara membaca huruf I. Siapa yang mau coba lagi? Silakan. Membaca huruf I. Yuk, boleh, boleh, boleh. Boleh dicoba, silakan. Oke, Stella tadi udah. Yang lain boleh. Kak Melvina atau Kak Shirley, silakan. Kalia, boleh dong open microphone-nya. Kita belajar bareng-bareng ya, I, teman-teman. Ya, I, oke. Sisi Kak Melvina. I. Ada lagi, aku mau coba. Kalia, oke. Silakan udah E, open microphone-nya. A, O, O, I, U, E. Oke, 非常好. Oke, Cici, Kalia. Oke, berikutnya ada Kak Cici. Mau coba Kak Cici? Silakan Kak. Yang ini aja deh, nggak apa-apa. Yang I aja. Aku ya lolos. Ya, Oh, coba. 谢谢啊，Kenapa Kak?没事没事，我 I. 哪里不要了，Cuma Puyol. Oke, nggak 我 apa-apa ya. 谢谢啊。Next, aku coba ke Kak Siska. Oke, Kak Siska. Silakan Kak. Open mikrofonnya. Oke. A, O, E, Eh, I, ini E. iya. A, O, E, I, U, I. Oh, 非常好. Oke, 好棒. Oke, good job. 谢谢 Kak Siska. Berikutnya ada siapa lagi ya? Oke, udah deh kayaknya ya. Oh, jadi ada Kak Zalna. Gimana Kak? Raise hand mau coba silakan. U, Oke, oke, sisi Kak Zalna. Next ada siapa lagi nih? Yang belum open kameranya boleh dong open kamera. Ada Alvin, ada Ayu, ada Rahma, ya, ada Aulia, ada Gista. Oke, boleh open kameranya. Kita bareng-bareng belajar. Oke. Nah, teman-teman, ketika teman-teman belajar bahasa asing apapun ya ingat ya, jangan takut salah ya. Kesalahan merupakan proses dari belajar. Ya. Ketika teman-teman nanti takut salah, takut diketawain, itu bakalan membuat teman-teman gak akan ada kemajuan. Tapi teman-teman harus berani mencoba. Ya, mencoba itu adalah proses dari belajar. Ya, ketika salah, maka Lause akan membenarkan. Ya, nanti teman-teman akan terbiasa akhirnya seperti itu.
Itu ya. Oke. Cicie, next kita lanjut lagi materi kita. Tadi ada huruf konsonan ya, huruf vokal. Kemudian huruf konsonan ada 21 huruf konsonan yang kita akan pelajari. Kita kemarin sudah belajar tentang huruf B dibaca P dibaca P, kemudian berikutnya ada huruf M dibaca M ya, F dibaca F, kemudian ada huruf apa lagi? Ada huruf G yang dibaca K ya. Jadi KU berarti bacanya ku, bukan ku. Ada K dibaca KH, H dibaca H. Oke. Berikutnya ada huruf D dibaca T, T dibaca T, N dibaca N tetap ya. Kemudian ada L dibaca L. Nah, kemudian kemarin sudah kita simpulkan bahwa huruf yang menggunakan H dalam penyebutannya apa aja? Boleh? Raise hand. Huruf yang KTP. menggunakan H apa aja? Tadi KTP. K, T, P. Oke, good. 非常好. Huruf K, T, dan juga P ya harus dibaca dengan menggunakan H. H-nya keluarkan. K, K, P ya. Nah, lawannya ada G, terus D, B ya. Berarti G, D, B itu adalah huruf-huruf yang tidak menggunakan H ya. G dibaca K, D dibaca T, kemudian B dibaca P. Oke, sampai sini ada pertanyaan. 有问题吗？没有，老师。没有。Oke, 谢谢你们，谢谢。Ada Kak Duya baru masuk ya. Oke, bentar ya, Kang Isya. Yang baru gabung, welcome teman-teman. Selamat bergabung dalam kelas trial kita di hari kedua ya. Hari ini kita masih membahas tentang pronunciation ya. Hal yang paling penting ketika kita belajar bahasa Mandarin. Oke. Next, sampai sini ya kita sudah belajar tentang huruf-huruf yang kapan dibaca H dan kapan tidak dibaca H. Oke, next lanjut lagi. Nah, berikutnya teman-teman kita akan belajar bagaimana menghafalkan huruf J, Q atau Q dalam bahasa Inggris, kemudian X dan Y. Oke? Tadi sudah bahas ya tentang BKTP, GDB. Sekarang kita lanjut ke huruf konsonan berikutnya adalah huruf J, Q, X, dan Y. Bagaimana cara membacanya? Oke, huruf J itu dibaca C. Oke, J dibaca C. Huruf Q atau Q dibaca C. Ada H. Berikutnya huruf X dibaca sh. 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 Y bisa dibaca Y atau dibaca I. Tergantung nanti bertemu dengan huruf vokal apa. Oke ya. Nah, teman-teman, huruf JQX ya, huruf JQX hanya bisa bertemu dengan dua huruf vokal. Apa aja? Huruf I dan huruf U. Ya, huruf JQX hanya bisa bertemu dengan dua huruf vokal, huruf I dengan huruf U. Tapi ya, ada tapinya teman-teman ya. Tapi huruf JQXY ketika ketemu huruf U, U-nya dibaca U.2. I. Sekali lagi ya. Huruf JQXY ketika ketemu huruf U dibaca huruf yang ada titik 2 di atas. Bacanya gimana? I. Masih ingat ya, cara bacanya huruf I ini adalah huruf I yang dimonyongkan mulutnya. Jadi ketika kita ingin baca huruf I ini, pertama kita harus monyongkan dulu mulut kita. Oke, di benak kita, ya di benak kita huruf I. Oke, langsung kita keluarkan suaranya I. Untuk pemula atau beginner teman-teman boleh ditekan ininya, ya lebih pas. Biar lebih pas ditekan aja ini ya. I. Oke, dalam kelas bahasa Mandarin teman-teman jangan takut jelek ya, karena memang itu cara belajarnya seperti itu ya. Oke, ulang ya, huruf I yang dimonyongin. I. Sehingga teman-teman lihat ini ya,
kan huruf J, Q, X, ya. J, Q, X itu kan, ya, ketemu huruf U, ya dibaca U. Sehingga nanti kita cara baca huruf J, U ini adalah huruf JI yang dimonyongkan mulutnya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu untuk baris pertama. Huruf J, Q, X, Y yang bertemu dengan huruf I. Kita lihat sini ya. J tadi dibaca C. J ketemu I, bacanya apa? I. Ci. I. Oke, kita Ci, Ci. J dibaca C, sehingga J, I dibaca Ci, Ci. Oke, good. Next, sekarang huruf Q ketemu huruf I. Oke, dibaca apa? Ci. Ci. Oke, betul. Ci. Jadi huruf Q ini kan adalah bacanya apa? CH. Kalau ini kan dia huruf C aja, nggak ada H-nya ya. JI ini huruf C aja. Ci. Yang ini H-nya keluarin, ya. H-nya keluarin, dihembuskan. Jadi bacanya Ci. 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 Diulang lagi boleh? Ci. Ci. Oke, good. Petahal. Ci, ci, ya. Next. Saya, sekarang huruf X ketemu huruf I. Oke. X ketemu huruf I. X dibaca syeh tadi ya. Nah, sehingga X ketemu I bacanya gimana? Ci. Ci. I. Oke, 非常好 ya. Si, si, si. Oke, saya. Nah, sekarang kita lihat bawahnya. Huruf C, U, Q, U, X, U. Tadi ya, U-nya ini dibaca U.2. Tapi dalam buku literatur dalam bahasa Mandarin itu titik duanya nggak ditulis. Ya, cukup huruf U-nya aja. Tapi teman-teman harus tahu ya bahwa kalau J, Q, X, Y ketemu huruf U, U-nya dibaca I. Ya, ingat ya. Cara baca huruf I tadi adalah huruf I yang dimonyongkan. Sehingga kalau kita ingin baca ini, berarti kita baca huruf JI yang dimonyongkan. Ada yang mau coba baca huruf ini, J ketemu I? Ci. Gimana? Ci. Oke, good. Hal. Jadi gini ya teman-teman ya. Ya, tadi kan huruf I dibaca I, dimonyongin. Ya, I yang dimonyongin. I. Sehingga gini, kalau huruf J ketemu I, berarti JI, ci, ci, ci. Ya. Posisi mulut kita monyong dulu, ya. Di benak kita, ya, di otak kita huruf ci, ci. Tapi mulut kita monyong. Ci, 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 ci. Bisa? Oke, let's try. Yuk, coba. Ci. Ci. Oke, Sisi. Siapa ya? Coba Kak Sela dulu coba. Dek Sela. Aku panggil Dek Sela ya. Oke. Dek Sela, silakan. Ci. Kurang monyong sayang. Ci. Coba. Ci. Jadi monyongin dulu, baru suaranya keluarin. Ya, monyongin dulu, baru suaranya dikeluarkan. Oke. Next, kita coba ke, aku mau Kak Lia yang udah open mikrofon. Kak Lia Sylvia. Oke, silakan Kak. Ci. Oh, hal. Lihai. Oke, Sisi. Kak Lia. Berikutnya aku langsung mau panggil Kak yang open, yang close cam deh coba ya. Kak Gista. Kak Gista, halo. Kak Gista. Oke, Kak Gista. Kaget ya, langsung dikonjongin mulutnya. Oke, coba Kak. Cuy. Oke, Sisi Kak Gista. Oke, hal. Berikutnya aku mau ke Kak Lei Chun Ying. Oke, silakan. Yuk. Ci. Cu. Oke, 谢谢，非常好。Oke, 好厉害。谢谢你们。Satu lagi deh. Kak Ifat yang udah pose. Kak Ifat silakan Kak.
J, 知 J, Oke, 谢谢，很好。Satu lagi ya, boleh Kak Nikita? Nikita, oke silakan Kak Nikita. Cu. I, Oke, ulang lagi. Cu. J, Oke, 谢谢，很好. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi gampang kan ya. Yang penting teman-teman gini ya. Intinya adalah kalau kita ingin baca huruf Q ini ya, pastinya kita harus ubah dulu ya. Mulut kita jadi monyong dulu, di otak kita huruf I yang keluar. Sehingga ini ci. Lihat ya, perhatikan. Perubahan dari suara saya. Ci, 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 ci. Ya, ci. Monyong dulu mulutnya. Cu. Di otak kita cu, cu. Gitu ya. Berikutnya adalah huruf Q. Q atau CH. Ya, dibaca Q. Ini C dengan H. Berarti ya. Q ada C dengan H. Ini kan nggak ada hanya. Ci. Ini bacanya ci. Ada angin ya, hembusin. Ci, 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 ci. Ya. Oke, sehingga baca ini gimana nih? Ada yang coba? Ayo open mikrofonnya. Raise hand. Oh, Ray, silakan Ray. Open mikrofonnya boleh? J, Oke. J, Cu, J, J, cu. Oke. J, Cici, J, Ray, Ade Ray ya. Oke. Siapa lagi? Kak Salma. Masih raise hand dari tadi. Yuk, coba. Belum turun-turun raise hand-nya. Iya. Silakan Kak Salma. Q, Cu, Q, cu. Oke. Jadi menurutnya gini. Ini tekan ya. Kak Salma boleh. Coba di kamera aja ke bawahin dulu Kak. Aku mau lihat. Oke. Jadi tekan gini loh ya Kak. Cu, cu. Coba. Jangan malu, nggak apa-apa. Jelek nggak apa-apa mukanya. Saya juga Q. langsung mati kamera. Buka aja nggak apa-apa kameranya. Nggak apa-apa, it's okay. Yuk, santai. Oke, yuk. Oke, Cici, Kak Salma, nggak apa-apa, it's okay. Naik lagi. Kak Serly, coba Kak Serly. Yuk, boleh, boleh, boleh. Open mikrofonnya. Yuk, Kak. Bagus ya. 区，对，非常好，很好，很好。谢谢。Oke, next ada Kak siapa lagi ya? Kak Lia, Kak Ifat, Kak Siska. Coba, Kak Siska. Silakan Kak. Yang di bawah ya, Yes, pause. ya, tuh. Hmm. 去 Ya, 去 区，OK，good，非常好，谢谢 Kak Siska，很好。Kak Tifal boleh? Open mikrofonnya yuk. 是区是 ，OK，good，非 kedengaran 常好，非常棒，谢谢 Kak Tifal. Siapa lagi ya? Oke, udah dulu ya. Oke, kita coba lanjut lagi ya teman-teman. Ya, sama seperti yang tadi ya, huruf XU berarti huruf C yang ini yang dimonyongin ya. X dibaca SH ya. Dibaca SH. Sehingga kalau kita ingin baca XU ini berarti shu shu si shu 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 gitu ya. Jadi XU berarti ada huruf C yang dimonyongin. Shu shu tekan ininya boleh ya untuk pemula, ya untuk beginner boleh teman-teman ditekan ini mulutnya biar pronunciation yang keluar itu cakep ya. Shu 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 XU shu. Yuk, siapa yang mau coba? Oh, Sela, Sela. Oke, Sela ada open mikrofon. Yuk, silakan Sela. Mana lo sih? Yang ini huruf X dengan U. Coba tunjuk lo sih. Ini nih. Yang lingkar. Nah, lingkar, lingkar, lingkar. Boleh? Si 是
是 Oke, Sisye, Sela, Desela. Sela 老 kelas 师， berapa, sayang? 嗯， Kelas berapa kamu? kelas 4. Kelas 4 ya? Oh iya iya iya, keren keren keren. Oke, 老 kayaknya 师 yang paling gabut kalau siapa ya di sini? kalau U-nya Hah? kalau U-nya itu ada titik duanya itu semua apa kayak X apa huruf segala macam tuh bisa dipakai. Kalau untuk JQXY ini, JQXY ini nggak ada huruf titik duanya. Yang ada titik dua itu ada huruf M. Kan kemarin kita sudah belajar ya, ada nu, ada ni. Yang M dengan U itu ada nu, ada ni. Terus ada L. L ada lu, ada li. Yang ditulis titik dua itu hanya dua huruf, ya. Huruf N dengan huruf L, ya, huruf M dan L. Jadi ni, li, karena ada nu, ada lu. Tapi kalau khusus untuk special case untuk J, Q, X, Y, itu kita tahu bahwa U-nya itu dibaca I. Itu Sela, ya. Oke? Bisa. Oke, Sisye, Sela. Lucu banget ya. Oke, next. Ada pertanyaan, Yowen, Cima. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Ini kenapa pada absen semuanya? 没有，老师。Mel, Mel. Kak Melvina, gimana Kak? 嗯，Ada pertanyaan? Masih resen? 没 Gimana? 有，没有，Mel, 老师。oke, Mel, Mel. Oke, Sisi Animan. Nah, berikutnya kita masuk ke berikutnya materinya. Ada huruf Y. Y ini ya teman-teman, lihat ya. Huruf Y itu dibaca I. Kalau dia ketemu huruf I Lause. dengan, ya, kenapa? Nanti kalau kita udah nggak trial lagi, kita dapat buku panduannya nggak, Lausa? Ya, Untuk yang nanti materi-materi. Iya, nanti kalau nggak trial ya teman-teman, yang PPT ini saya kasih ke grup, nanti ya saya share di grup, kemudian nanti teman-teman akan dapat buku ya dari Hanyuan Learning Center, Hanyuan Chinese Learning Center, ada buku panduannya nanti, kita menggunakan buku HSK 1. Ya, jadi segala materi nanti yang ada saya share ini, saya share di grup, dan juga begitu pun nanti bukunya teman-teman bisa beli, gitu ya. Itu Kak Siska. Sesi. Oke, Sisye, Kak Siska, Sisye Diman. Lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman, Y ini dibaca, kalau Y ini ya, ini dibaca I. Jadi ketika ketemu huruf I, ya udah dibaca I aja, bukan Y, tapi I. I. Y-nya kan dibaca I. Ketemu huruf I lagi, ya udah ini panjangin aja dikit. I gitu ya. I. Bukan Y, tapi I. Kalau teman-teman tahu angka Mandarin ya, ada I, satu kan I, er, san, se, dan seterusnya. Bukan Y, er, san, tapi I, er, san, karena Y di situ dibaca I. Y ketemu I tetap dibaca I. Berarti ya I. Gitu ya. Nah, berikutnya Y ketemu U ya. Tetap ya U-nya ini dibaca I. Ya. U-nya tetap dibaca I. Jadi huruf Y, I ini Y-nya dibaca I, ketemu huruf I. Ya udah kita Y nggak usah dibaca, cukup baca huruf I-nya aja, I-nya aja, I gitu. Jadi Y, U bacanya I. Ini dibaca sama dengan huruf I ini, ya. I. Jadi bukan I, tapi I aja, Y-nya tak usah dibaca, tapi U-nya dibaca huruf I gitu. Di luar itu, kalau ketemu huruf yang lain, dia dibaca Y. Ketemu huruf A, misalnya ya. Huruf Y, Y. Selain itu dibaca huruf I. Y-nya dibaca I. Ya. Jadi ketemu huruf I dibaca I, Y-nya. Ketemu huruf I, Y dibaca I. Di luar itu, ketemu huruf A, ya. Y dibaca Y. Y dibaca ya, Y, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yowon, Cima? 没有，老师。Iya. Saya tanya gini ya, kalau jelas nggak gitu ya? Saya gini. Eh, Ching, chu,
了吗？清楚了吗? Artinya adalah jelas. Apakah sudah jelas?清楚artinya jelas. Le artinya sudah. Biasanya kata sudah diletakkan di belakang kata kerja ya. 清楚了 sudah jelas. Ma ya kemarin kita pernah bahas kita singgung ma artinya apakah diletakkan di belakang kalimat untuk yes or no questions. Jadi untuk pertanyaan ya atau tidak. Ma apakah? 清楚了 ma apakah sudah jelas gitu ya. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas berarti teman-teman boleh jawab dengan kata 清楚了 ya. 清楚了. Kalau belum jelas gimana? Ada yang tahu? 不清楚，不请清楚. 问 Oke, tidak jelas ya. Atau 还没清楚 gitu ya. Boleh belum jelas ya. Belum itu mendaranya kan 还没清楚. Wait. 请问老师， Suara saya kedengaran jelas kan ya teman-teman ya. Wait, bentar. jelas langsung. Oke, jelas. Ya. 请问老师， May itu artinya belum ya. May artinya belum. Belum berarti belum jelas. May Cingcu. May Cingcu. 老师 boleh tulis hansinya? Hantunya nanti dulu ya. Nanti kita belajar hantunya next. Habis ini kita akan belajar fokus hantu. Nanti kita belajar dulu untuk bagaimana kalau kita sapaan jelasnya gitu ya. Cingcu lemah. Nanti hantu akan kita pelajari bertahap ya teman-teman ya. Jadi dari saya, kamu, dia, pelan-pelan. Oke, gitu ya. Kita aja dulu. Biasakan dulu mendengar kata jelas nggak gitu ya. Jadi nanti di kelas langsung nggak akan tanya teman-teman jelas tidak. Tapi saya akan tanya 清楚了吗?清楚了吗? Kalau jelas 清楚了. Kalau jelas 清楚了. Kalau belum 还没清楚. Bisa ya? Kita coba ya. 不好意思，老师，请你们问，清楚了吗？请问，清楚了吗？清楚了，清楚了。OK，有问题吗？没有问题。有，没有问题. Oke, 非常好. 谢谢 Dinan. Ya, jadi dibiasakan ya. Jadi saya akan nanya lagi. Jelas belum? Tapi 清楚了吗? Ada pertanyaan enggak? Dan gitu lagi. Tapi langsung pakai bahasa Mandarin. 有问题吗? Ya, 有问题吗? Biar teman-teman terbiasa mendengarkan dari awal. Oke, setuju ya? Siapa lagi yang resen? Kak Zalma? 请 Kenapa 问， handnya nggak turun-turun itu mau nanya lagi kah? 请问老师， udah. Baik sih kalau apa-apa. Kak Sela ada pertanyaan? 老师老 kalau 师， kalau misalnya ada U 请 kan 问， titik duanya itu, aku pernah nonton kan bahasa Mandarin kalau misalnya mau dibaca tuh kita mulutnya bentuknya huruf U bacanya I. Huruf U. U. Ini U kan monyong. U. Sama kan? Nah, kita ngomong U coba. Saya lagi mendengar ngomong U. 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 U, Coba ngomong. U. 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 Kan pasti monyong ya mulutnya ya. U. Udah belum? Udah. U. Ya. Monyong mulutnya. Betul, betul. Sela betul ngomong tadi ya. Jadi huruf U. Huruf yang di U-in ya. Huruf I tapi mulutnya bentuk huruf U. Benar ya. Huruf U kan monyong. Udah. U. Hujan. Uang. U. 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 谢谢 Kak Sela. Dia Sela ya. Aku di dia Sela aja Saya ya. Next. Cici silakan Kak Cici ada pertanyaan. Ya, Cima. 有了，刚才我说那个Sorry, sorry. Kak Cici 那 suaranya 个 kecil banget. 老 Kecil 师 banget. 说， Kurang jelas suaranya gimana? 不好意思对的，老师，请问刚才你说清楚了吗？
我所投的那个可以吗？你说什么？ Gimana Kak 没 Cici? 有 Itu 那个suaranya? 呃那个我是说新出了吗？Hmm, 我说投了那个可以吗？Cincu lemah. Boleh sih, nggak masalah. Kalau untuk ini ya, 没有投了呢。teman-teman kalau untuk bahasa komunikasi untuk secara verbal itu sebenarnya oke-oke aja, sah-sah aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti menjawab pertanyaan ketika ujian atau tertulis, itu sebaiknya menjawabnya cincula. Tapi untuk kalau kita komunikasi, silakan jawab haula, it's okay, nggak masalah. Ya, sudah makan, syufah lemah, haula. Boleh, ya boleh aja, nggak masalah. Secara verbal itu dibolehkan. Tapi nanti kalau kita teman-teman nanti menulis paper dalam bahasa Mandarin atau misalnya menulis skripsi gitu ya, menulis sebuah berita ya, sebuah tulisan, sebaiknya menggunakan kata yang lengkap ya, cincula ya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ujian HSK gitu ya. Itu Kak Cici. Boleh Kak? 好，谢谢老师。Oke, Pusye. Oke, Cici nih. Next, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi berikutnya adalah nada dalam bahasa Mandarin ya. Nanti setelah ini ya, sebenarnya materi habis ini adalah materi untuk pronunciation atau huruf vokal yang lebih sulit lagi. Ya, ada c, c, sh, z, ada c, c, s. Tapi kita lewatin dulu ya. Ke text meeting sekarang lebih gampang dulu. Kita akan masuk ke materi nada atau shengtiao. Ya, jadi paling penting ketika teman-teman belajar bahasa Mandarin adalah tadi pronunciation, ya huruf vokal, huruf konsonan, dan yang kedua adalah teman-teman harus menguasai yang namanya nada. Ya ingat ya, dalam bahasa Mandarin itu kita mengenal ada 4 nada ditambah 1 nada kosong. Oke, ada 4 nada. Jadi di dalam negara Asia ada beberapa negara yang menggunakan bahasa dengan menggunakan nada. Ya, beda nada, beda arti. Mandarin ada 5 nada, ada 4 sampai 5 nada. Di bahasa Thailand ada 5 nada, ya sudah dari bahasa Thailand. Di bahasa Kanton ada 9 nada. Di bahasa Vietnam ada 6 nada. Jadi beberapa negara di Asia menggunakan nada ya untuk membedakan setiap kata dalam kalimat atau setiap katanya. Ya beda nada, beda arti. Oke, nah teman-teman, kita lihat ya. Nada merupakan bagian sangat penting dalam percakapan bahasa Mandarin Langsung ya. nge-lag. Ya, kenapa Kak? Nge-lag. Sekarang nge-lag nggak? Masih nge-lag kah? Sebentar, sebentar. Wait, Nge-lag kalau suaranya. suaranya nge-lag. Hmm. Yang lain, dengar saya ngomong nge-lag nggak sekarang? China? Tadi nge-lag Lausu. Sekarang? Sekarang udah enggak. Enggak ya. Sekarang udah enggak. Oke, sisi, Alvin. Ya. Oke, teman-teman, ya jadi salah satu bagian penting dalam Mandarin adalah nadanya ya. Nadanya harus tepat. Di awal pertemuan lalu kita sudah bahas bahwa beda nada, beda arti. Ya, teman-teman ini merupakan basic ya, basic dalam bahasa Mandarin. Ketika teman-teman nanti sudah menguasai nada, pronunciation sudah tepat ya, mau sebagaimana sulitnya pun kalimat atau kata dalam bahasa Mandarin, teman-teman pastinya akan bisa. Ya, ini harus dikuasai dulu. Ya, pronunciation harus tepat. Ya. Oke, nada teman-teman ada 4 nada utama dan 1 nada netral atau nada flat atau nada kosong. Ya. Oke, contoh kita lihat ya. Nada berikutnya nada biasanya diletakkan di atas huruf vokal, bukan di atas huruf konsonan. Jadi nada dalam bahasa Mandarin ada lambangnya ya, lambang datar seperti ini, kayak di layar ya. Lambang seperti ini, nada 2, nada naik ya, kemudian nada turun naik, nada turun ya, dan nada kosong. Ya, oke. Sekarang nada saya letakkan di huruf A semua ya. A, lihat. Ada 4 nada. Bagaimana cara mengunci nada? Kita lihat. Ini aku coba besarkan dulu ya teman-teman. Ya, oke. Wait.
Udah kelihatan besar ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada nada satu, ya. Kita sebut dengan isheng, nada pertama, ya. Nada pertama, ya. Nada satu. Nada satu flat. Lihat ya, bentukannya flat. Bacanya gimana? Kayak orang nyanyi. Agak panjang. Boleh ya teman-teman open aja mikrofonnya, nggak apa-apa. Kita sambil belajar ya, jangan di close untuk mikrofonnya. Boleh sama-sama yuk. Open kameranya, open mikrofonnya. Iya. Oke, sisi bisa ya. Jadi flat, flat. Ya. Do, mi, fa, sol, sol, a. Sol, a. Yang nyanyi ya. Ya. Do, mi, a, a. Ya, jadi a. Mungkin yang paham nada itu a itu di tingkat nada berapa tuh? A, ya. Oke, berikutnya adalah nada dua. Ini nada satu ya tadi ya. Oke, nada satu. Nah, kita masuk ke nada dua ya, nada dua. Oke, bentar. Ubah warnanya dulu. Nada satu ini ya, teman-teman. Nada dua itu lihat ya, intonasinya naik ke atas ya. Lihat, naik ke atas. Cara bacanya gimana? Kita lihat ya. Kita seperti kalau orang kaget gimana, teman-teman? Apa yang teman-teman bilang? Heran, kaget, hah, gitu ya. What? Dalam bahasa Inggris, what? Gitu ya. Hah? Ya, sama. Bacanya gitu. Nah, lihat nadanya. Ini bacanya a, ya. A, ya, bareng-bareng. Oke. Jadi kayak orang kaget. Ya. Iya, itu, ya, itu. Gampang kan? Bentar, Pak. Oke. Nah, tadi nada dua. Sekarang kita masuk ke nada tiga. Lihat ya, nada tiga gimana? Lihat bentukannya kayak apa tuh? Melengkung ya. Melengkung kan ya? Gini ya, kayak parabola. Lihat ya, melengkung. Kayak huruf U, V, melengkung. Bacanya adalah kita mengikuti aja nadanya itu, teman-teman. Lihat ya, di sini A, ya. A. Jadi baru naik tapi jangan diputus di bawah. Jangan tapi langsung. Coba. Betul. Iya, betul. Yes. Nah, untuk pemula teman-temannya bisa ya untuk nada satu ya, menggunakan body language teman-teman ya, terutama pala. Ya, palanya boleh digoyang-goyangin ya. Contoh lihat. Nada satu ya. Oke, nada dua. Ulang. Oke, nada tiga. Sekarang di Ayun. Oke, jangan falas ya nadanya ya. Hati-hati. Oke, Faisal Hall. Next, nada 4. Lihat ya, intonasinya ke bawah. Jadi ketika teman-teman mengucap nada 4 ini, benar-benar dihentakkan. Kayak kita marah. Woi, gitu ya. Hentakin ya. Oke. Oke, good. Faisal Hall. Jadi hentakin nadanya. Gitu ya. Kayak orang marah. Woi. Woi. Oke. Kita ulang dari awal. Lihat ya. Kita ulang dari awal dari flat.
Yuk bareng-bareng yuk. Aku langsung nggak ngomong, teman-teman ngomong ya, buka mikrofon ya semuanya. Kak Dwi, kemudian siapa lagi nih? Yang lainnya boleh open mikrofonnya. Kare, mikrofonnya boleh. Kak Alvin, ya. Kak Cici, Kak Ifat, Kak Tifal, Kak Nikita, yuk. Bareng-bareng. Nomor satu. Palanya, langsung mau teman-teman palanya digoyang-goyang deh. Oke, Cici. Next, ada dua. Iya, kayak orang kaget ya. Oke, oke. Next, ada tiga. Ayun. Oke, jangan jadi jangan pakai cengkok ya. Kalau yang biasa nanya di dapur, jangan pakai cengkok. Nggak usah, nggak pakai cengkok. Yang ada empat ya, hentakin. Marah. Oke. Cici. Berikutnya nada datar, nada nol. Ini nadanya kayak orang males aja sih, tapi di dada aja. Dia pakai suara rendah kita, ya. Kalau yang cewek kan pakai suara altonya, yang cowok suara bassnya, gitu ya. Nada rendah kita apa sih? Ya. So, ya. Yuk, bareng-bareng. Ya, oke. Sisi ya, Niman. Sekarang silakan teman-teman close mikrofonnya. Kita akan tanya satu-satu, ya. Kita akan coba satu-satu biar nggak tumburan suaranya. Ini kan online ya. Kalau buka mikrofon semua, nanti orang satu orang ngomong akan ketimpa. Oke, silakan. Yang masih tunjuk, silakan teman-teman open mikrofonnya. Ya, dan yang tidak, silakan di close dulu mikrofonnya ya. Tetap online open cam-nya. Tapi ya, coba yang pertama ya. Yang pertama, lihat ya siapa ini. Yang mau dulu deh siapa? Yuk tunjuk tangan dulu. Tunjuk raise hand. Ray, yuk Ray. Bagus. Yuk. Gitu. Ya. Ya. Next. Ray. Palanya goyangin gini. Kayak gini. Gitu. Jadi cokok dangdut. Yuk. Oke, sisi. Next, Ray, yang 4. Hentakin. Oke, good. Terus yang terakhir. Gitu. Ya. Oke, stop. Silakan close mikrofonnya. Sisi, Ray, good, Feisang Hao. Oke. Hopang. Next, berikutnya. Ada lagi. Oh, Kak Melvina, silakan. Kak Melvina, wait. Ini Kak. Bagus. Good. Wait. Ya, terus. Ya, betul. Next. Ya, next. Oke, sisi nih Kak Melvina, Feisang Hao. Sela boleh Sela.
Dan raise hand yuk. Yes. Ya. A, Yes. A, Naik. A, A, A. A, Oke. Terus. A, Ya. Next. Yes. Dan terakhir. A. 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 Oke. Sisi Sela. Terus aku mau tunjuk. Oh, Kalia. Nah, Kalia silakan Kalia. Boleh, boleh, boleh. Ayo, ayo. Silakan. A, Clap aja Kak. A. A, Oke. Next. A, Oke, bagus. A, Yes. A, Hentakin. A. A, Oke, good. A. Nah, iya. Sisi Kalia. Pegang hao. Berikutnya langsung pertanyaan siapa ya? Kakak. Siapa yang mau coba? Kak Siska boleh? Mau coba? Yuk, A, clap aja Kak. A, A, yes. A, 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 ya. Terus, A, oke, good. A, Dihentakin ini Kak. A, Oke, terus A. A. Oke, sisi Diman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ada mengenal 4 nada utama ya. Nada 1, 2, 3, 4 ya. Datar A, 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 A. Nah, kenapa kita perlu nada ini kita pelajari? Karena tadi ya dalam bahasa Mandarin beda nada, beda arti ya. Beda nada akan menimbulkan arti yang berbeda. Kalian contohnya ya, lihat di sini. Nah, ini ya di bawahnya lihat ada kosakata sama-sama mai, ya mai. Yang pertama nadanya 3 di ayun ya, ini ya nada 3 ya. Mai, mai, mai. Yang kedua, di bawahnya ini hentakin, ada 4 ini. Ya, lihat. Mai, mai, ya, mai. Itu jauh artinya berbeda. Ya, sama-sama mai, tapi ketika kita salah ngomong, salah ngucapin nadanya itu artinya bakalan berbeda. Ya, yang pertama mai artinya membeli. Yang kedua mai artinya menjual. Beda banget ya. Oke, membeli dan menjual. Oke. Terus lagi, misalnya Mau. I ya, ada 4 Mau. ya, dihentakin. I artinya mencintai. Wo I ni, saya cinta kamu. Wo I. Ya jadi I jadi hentakin. I ni, saya cinta kamu. Nah, ketika teman-teman salah sebut nada, ya jadi I artinya jauh berbeda, artinya pendek. Ya, jadi artinya pendek. Ya, pendek. I gitu ya. Contoh lagi kemarin ya, kemarin kita sudah belajar kan kata ma artinya ibu ya kan ya, ma ibu. Nah ada satu, lihat ya. Terus kuda itu apa? Ma memarahi ma. Ya jadi ibu memarahi kuda. Jadi mama ma mama ibu memarahi kuda. Ya itu tadi ya gambaran teman-teman ya, gambaran seputar pentingnya teman-teman belajar pronunciation yang tepat dan juga nada yang tepat ya. Boleh coba, Lisa? Iya boleh silakan mau yang mana, yang bawah ini ya. Oke, silakan yang ini boleh dibaca. My, Oke, good. my, Oke, lanjut. I, Oke, I, oke. I. Ta. ta, Terus oke, betul ya. Jadi ta. Good. Itu hal salah ya. Good. Jadi teman-teman ya, itu ya. Sebelum kita tutup kelas kita pada malam hari ini ya, jadi teman-teman saya simpulkan ya. Jadi
dalam bahasa Mandarin ya, hal yang paling penting adalah pronunciation, pelafalan. Pelafalan, pronunciation-nya harus tepat. Apapun bahasanya, ya, saya sudah mempelajari berbagai macam bahasa, yang lebih dari 10 bahasa. Ya, benar teman-teman ya. Hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita mempronounce ya di setiap kata dalam bahasa apapun dengan tepat, ya. Jadi ketika kita belajar bahasa apapun, hal yang paling pertama yang penting adalah bagaimana kita harus mempronounce setiap kata dengan tepat dan benar. Sehingga arti dari setiap kata yang kita ucapkan akan benar. Gitu ya. Mungkin yang muslim dalam bahasa Arab ya, alif A dengan A itu akan beda dengan K dengan O ya. H dengan H itu pronunciation dalam bahasa Arab. Al-Lughatul Arabiyah itu beda artinya. Sama dengan bahasa Mandarin juga seperti itu. Ya akan beda ketika kita salah menyebutkan nada. Ya, oke teman-teman. Terus saya tanya lagi terakhir ya. Kira-kira teman-teman ya, ketika teman-teman belajar bahasa asing, hal yang paling penting, yang paling penting itu apa sih? Yang harus pertama kali teman-teman kuasai perbanyak itu apa sih? Apa coba? Apa? Vocab bukan ya. Oke, betul. Iya, benar. Jadi hal yang paling penting dalam bahasa asing, ya bahasa apapun itu adalah vocabularies ya teman-teman. Jadi perbendaharaan kata teman-teman itu harus banyak. Gimana kita mau ngomong kalau kita tidak tahu katanya apa yang kita ingin kita ucapkan. Jadi apapun bahasanya, teman-teman mulai sekarang ya kita perbanyak vocabnya biar cepat bisa ya minimal sehari teman-teman silakan menghafal minimal 10 vocabularies gitu ya. Nah, nanti kan seminggu bayangkan ya kalau sehari 10 berarti seminggu sudah 70 vocabularies yang teman-teman pelajari gitu. Oke, cara macam-macam ya teman-teman silakan digunakan. Misalnya teman-teman bisa tempel di tempat-tempat yang memang strategis, yang sering dilihat di depan cermin gitu ya. Kalau saya ya teman-teman di rumah itu setiap bendanya ada tempelannya pasti. Misalnya dapur, ya dapur saya tempel. Mandarinnya apa? Cufang, gitu ya. Koreanya apa? Buat bahasa Koreanya gitu ya. Jadi kita setiap ke dapur kita oh ini bahasa Mandarinnya cufang, bahasa Korea buat gitu ya. Di toilet juga gitu. Saya tulis nih bahasa Arabnya toilet itu apa? Hammam gitu ya bahasa Arab ya. Terus saya tulis lagi sesuo atau sisocian gitu ya bahasa Mandarinnya apa. Nah gitu. Jadi setiap teman-teman lihat benda oh tahu. Betul seperti itu. Terus sekali lagi teman-teman belajar Mandarin dan belajar bahasa apapun ya jangan hanya saat di kelas aja tetapi kita bisa mengakses berbagai macam materi yang teman-teman bisa lihat ya mulai sekarang silakan add ya akun-akun yang berbahasa Mandarin di IG ya di Facebook gitu ya kemudian di YouTube silakan add mulai sekarang mulai perbanyak akun-akun yang mempelajari bahasa Mandarin jadi kapanpun dan dimanapun teman-teman bisa belajar bahasa Mandarin. Nanti kalau tidak mengerti silakan tanyakan di kelas ya. Fungsinya kelas seperti itu ya. Jadi jangan hanya belajar seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu pun cuma 1 jam. Bayangkan ya kalau cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, ini sejam belajarnya ya. Tapi kalau teman-teman mengakses materi di luar sana dan memperbanyak itu dan kalau nggak ngerti tanyakan di kelas itu bakalan ada jauh lebih banyak peningkatan ya. Oke, sampai sini. Tahu Celi, Yowan Cima ada pertanyaan. Mel, Mia Wanci. 老师，我 Oke. 有问题， Ya, silakan Mel. mau tanya 老师, kalau Iya, iya. pakai Pleco itu bagus gak sih? Bagus, bagus. Pleko bagus, bagus. Terutama kalau Pleko itu digunakan kalau misalnya kita belajar huruf Mandarin ya, itu bagus. Ya. Jadi kalau kita pakai Pleko itu otomatis kita bakalan disuruh nulis juga tuh, ya nulis juga itu bagus bisa. Kadang fit bisa juga. Untuk vocab juga bagus. Kalau Pleco itu saya dikasih tahu sama teman saya, Lause. Hmm. Tapi kan per kata. Tapi Hmm. kalau mau per kalimat pakai apa, Lause? Kita kalau baiknya ya, Kak Melvin ya, kita perbanyak dulu kosakata.
Ya, untuk level dasar kita perbanyak dulu kosakata. Nanti kita akan pelajari itu step by step belajarnya. Kita bagaimana menyusun kalimat gitu ya, kalimat yang ada subjek predikatnya seperti apa, yang ada keterangan waktu seperti apa. Ya, pertama untuk level dasar, saya sarankan ya, Kak Melvin itu perbanyak dulu vocabnya dulu. Vocabnya dulu, setelah itu nanti kita pelan-pelan belajar pola kalimat dalam bahasa Mandarin. Gitu, Kak. Oke, itu ya. 我有问题。Ya, silakan, Vela. Ya, yuk, semua Wanti, nah, silakan. Terusnya kalau misalnya menurut lo saja nih, Ya. aku sebelumnya kan udah pernah belajar Mandarin nih. Mhm. Kalau di aplikasi itu misalnya Pleco atau ke Super Chinese ya, Mhm. menurut lo itu bisa nggak? Ini sama nggak gitu? Sama apanya? Sama apanya tuh? Kayak misalnya eh Lause ngajarnya HSK 1 nih. Terus Mhm. aku belajar HSK 1 itu langsung yang kayak apa gitu. Menurut Lause bagus gak itu? Boleh nggak? Sebenarnya teman-teman apapun media belajarnya silakan dipakai ya. Nah, nanti ketika teman-teman ada materi yang membingungkan, tanya aja di kelas atau di grup WhatsApp. Nanti kalau misalnya teman-teman nanti sudah bergabung atau sudah mendaftar, kita kan ada buat grup WhatsApp tuh ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan seputar materi di Playko ataupun di apa namanya di platform berbahasa Mandarin, teman-teman bisa langsung tanyakan di grup nanti atau langsung japri saya silakan nggak apa-apa. Gitu aja. Jadi apapun medianya itu bagus ya. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bijak menggunakan media yang kita pakai ya, Nah, teman-teman ya. kalau Oke, saya Oke, sisi Kak Sela, Dek Sela. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mumpung di kelas masih mumpung free class ya, ya mungkin masih ragu. Ada pertanyaan. Tak ada Ya, pertanyaan. Meo Wanci. Yang masih ragu mendaftar silakan, boleh pertanyaannya diajukan di sini yuk. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu kita foto dulu ya, berarti teman-teman ya. Silakan open kameranya. Sebentar, aku close dulu share-nya. Oke, hari ini ada 21 yang hadir. Ya, Kak Zalna boleh open kameranya Kak. Kita foto dulu ya. Kak Ayu, Kak Aulia, ya Kak Dwi silakan open kameranya. Kak Gista boleh open kameranya Kak. Oke, oke. Baik, kita foto dulu ya. Ada yang bisa nggak ada kamera? Hah? Nggak ada kamera. Oh, pakai ini ya, pakai apa namanya itu? Pakai PC ya mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang bisa bantu foto? Kirim ke Celing nanti ya. Celing, halo Celing ada? Tapi yang bisa Bisa-bisa foto. saya bantu Lause. Iya, Oke, terima oke, kasih. silakan. Ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua di malam hari ini ya. Boleh tepuk tangan untuk semuanya di malam hari ini. Oke, Sia Dima, Sia Tasya. Selamat 再见，malam, Cai Cien. 晚 bye, Assalamualaikum 安，晚安。 semuanya. Wan 晚 Cai 安，谢谢 Cien. 老师。 Oke, Sia Dima, 谢谢老 Sia 师，Tasya, Sia Tasya. Bye bye. 谢谢。 See Bye. you. 赵老师，熊， Hah? 刚才是谁拍照？ Tadi siapa tadi yang foto tadi ya? Udah dikirim Oh, Lause. dikirim. Oke. Sia. Sudah didapat ya Kak Cien? Lause, Ya. Lause itu kan katanya ada grup. Mm-mm. Itu grupnya di WhatsApp apa di mana? Di Oh WhatsApp nanti. iya. Nanti di WhatsApp ya. Nanti dihubungi apa namanya admin ya nanti ya. Teman-teman ya nanti yang mendaftar kita akan buatkan satu grup WhatsApp. Oke? Oke, terima kasih Oke, Lause. Sia. Bye. Bye.
Vina, Sela, Dwi, ya, oke, bye-bye, Aulia.